Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah. Seperti yang telah diumumkan, kajian kita berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnah dalam menyikapi penguasa. Ini kita bahas terutama di kesempatan yang berbahagia ini karena beberapa alasan. Yang pertama, ini merupakan bagian dari kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab ini hampir ada dalam setiap kitab-kitab akidah ulama salaf. Seperti Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Aqidah Salaf Ashabil Hadis, Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Hampir kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah sejak dahulu sampai sekarang mencantumkan pembahasan yang satu ini. Yang kedua, ini kita sampaikan karena ini merupakan salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya ciri khas Ahlus Sunnah senantiasa memprioritaskan kajian akidah. Ingin kita sampaikan kepada as-salafiyin, jangan lupa ciri khas kalian, pembahasan masalah akidah. Jangan fokus masalah fikih, muamalah, masalah akhlak, masalah tazkiyatun nufus, masalah rumah tangga, namun lupa dengan ciri khas dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pembahasan kajian masalah al-aqidah. Antum kalau baca pembahasan ulama, ciri khas Ahlus Sunnah, karakteristik Ahlus Sunnah, yaitu hirsuhum ala nasril aqidatis sahihah. Semangat antusias mereka dalam menyebarkan akidah sahihah. Dan di antara pembahasan akidah
yang kita sampaikan tadi, prinsip Ahlus Sunnah dalam menyikapi penguasa. Kemudian yang ketiga, alasan kita menyampaikan terutama di saat ini karena banyaknya syubhat yang tersebar entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Nggak tahu kalau di dunia lain. Ada yang tahu? Ini yang harus apa? Betul-betul diluruskan. Harus betul-betul dijawab. Harus betul-betul disampaikan kepada umat. Mana yang hak, mana yang batil, terutama yang berkaitan dengan pembahasan ini. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Allah mengatakan demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami agar jelas, agar terang jalan orang-orang yang keliru, yang sesat, yang menyimpang. Maka dengan kita mengkaji hal seperti ini, semoga bisa mengokohkan langkah kita di atas akidah salaf dan agar kita bisa terselamatkan dari segala bentuk syubhat-syubhat baik dari luar dakwah salafiyah atau dari dalam orang yang mengaku pengikut sunnah. Ya, karena sekarang syubhat seperti ini bukan hanya dari luar sana, namun sudah merasuk ke dalam, seperti yang terakhir-akhir ini. Yang mencaci maki pemimpin, yang membolehkan mengingkari kemungkaran pemimpin di hadapan umum. Ya. Dan ini bukan yang lulus SD, bahkan lulus apa? Ya, S-nya 3. Intinya ini motivasi kita untuk membahas pembahasan ini. Demikian pula ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, pembahasan ini sudah hampir jarang disampaikan oleh dai-dai as-sunnah illa marhimahullah. Ya, coba antum bahasa Yesus. Berapa kali pembahasan seperti ini, terutama yang viral-viral. Ya, padahal ini sekali lagi merupakan ciri khas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, terlebih juga ya saat ada apa? Pergantian pemimpin, ya misalnya ini perlu diupdate lagi, ya, untuk mengingatkan kita tentang bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi penguasa. Alhamdulillah, makalah yang ada di hadapan antum ini sebetulnya makalah yang sudah agak lama, namun kita tambahkan beberapa poin karena memang kebutuhan dan untuk melengkapi. Dan insya Allah bermanfaat, dan insya Allah paling tidak tadi mengokohkan langkah kita di atas akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidaklah yang kita sampaikan dalam makalah ini melainkan hanya menukil, meringkas dari ucapan-ucapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Langsung saja kita mulai dari muqaddimah, yaitu bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna. Dalilnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Islam sudah sempurna. Dari A sampai Z komplit. Apa saja yang dibutuhkan oleh umat yang bisa mendatangkan kemaslahatan, menyelamatkan mereka dari kemadaratan, Islam sudah menjelaskan dengan terang benderang. Bahkan jangankan orang Muslim, sebetulnya orang Yahudi di zaman para sahabat, mereka mengetahui akan hal ini. Seperti dalam kisah, orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatal khira'ah." Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal. Betul.
Beliau melarang kami menghadap kiblat ketika buang air. Ini menunjukkan kesempurnaan al-Islam. Kalau masalah buang hajat saja, yang itu berkaitan dengan privasi masing-masing, Islam dengan komplit sempurna mengajarkan adab-adabnya. Apalagi masalah yang luar biasa besarnya, yaitu masalah apa? Menyikapi pemimpin penguasa kaum muslimin. Yang mana kalau ini gagal paham atau salah menyikapi, fatal akibatnya, kekacauan, pertumpahan darah. Dan ini juga yang merupakan motivasi kita membahas masalah ini. Karena kalau ada yang gagal paham, salah menyikapi, fatal akibatnya. Dan ini yang telah disampaikan oleh para ulama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langsung kita mulai dari poin pertama, apa saja prinsip ahlu sunnah dalam menyikapi penguasa. Dimulai dari al-bai'atu, membaiat pemimpin kaum muslimin. Sekedar menekankan lagi, barangkali ada yang ikut ya di dunia maya live FB kita, kalau mungkin mau makalahnya ada, cuma nggak selengkap yang ana bagikan di sini. Ya, ini memang khusus untuk antum yang di sini. Nah, yang di dunia maya ataupun di internet ada makalahnya, cuma tidak selengkap yang sekarang. Yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Kalau sudah seseorang itu berkuasa, entah di kerajaan sebagai raja atau sebagai presiden, ya, sudah dijadikan oleh rakyat sebagai penguasa, apapun caranya dia berkuasa, maka kalau sudah berkuasa wajib dibaiat. Yang pertama tentunya oleh ahlul halli wal aqd, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Contoh dulu di zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab, beliau menyuruh 6 sahabat Rasul memilih siapa pengganti beliau. Dan ini sudah kita sampaikan, dalam Islam cuma ada 2 cara pemilihan pemimpin yang syar'i. Yang pertama, menunjuk langsung ya pemimpin setelahnya, al-istikhlaf. Paham? Makanya kalau ada yang menyalahkan ya seorang pemimpin yang memihak salah satu ya calon pemimpin, maka ini sekali lagi bertentangan dengan ajaran para sahabat Rasul SAW. Istikhlaf itu termasuk pemilihan yang apa? Syar'i. Paham? Jadi sekali lagi ini yang harus ditekankan dalam Islam, pemilihan pemimpin yang syar'i cuma 2. Jangan langsung menunjuk pemimpin setelahnya. Paham? Atau yang kedua dengan musyawarah ahlul halli wal aqd. Seperti di zaman Umar bin Khattab, beliau menyuruh 6 sahabat memilih siapa pengganti beliau. Dan terpilihlah siapa? Siapa setelah Umar bin Khattab? Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Selain 2 ini tidak syar'i. Tapi kalau seandainya sudah menjadi penguasa terpilih meskipun caranya tidak syar'i, wajib dibaiat oleh seluruh kaum muslimin yang tinggal di negeri itu. Dan ini yang akan apa? Terjadi. Ya, ketika ada pemimpin yang baru sudah dilantik, maka rakyat harus membaiat. Apa arti baiat? Al-ahdu ala ta'ati, berjanji untuk mentaatinya. Tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang sekali lagi, baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah pemimpin itu berbentuk khalifah, berbentuk raja, ataupun presiden. Yang penting dia menguasai suatu kekuasaan negeri kaum muslimin.
Paham insyaallah? Paham enggak? Dari baiat apakah boleh untuk ustaz? Hah? Boleh enggak membaiat ustaz? Baiat kiai boleh. Hah? Tidak ada baiat dalam Islam kecuali untuk tadi pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Mau baiat khulafa rasyidin, membaiat khulafa setelah mereka. Enggak ada membaiat seorang alim, enggak ada. Enggak ada Imam Syafi'i dibaiat oleh muridnya, enggak ada. Itu bid'ah ya dalam diri sebagian kaum muslimin. Membaiat apa? Tokoh-tokoh agama mereka. Tidak ada baiat dalam Islam kecuali untuk pemimpin kaum muslimin al-umara. Ya. Rasul SAW bersabda, "Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dunia di lehernya tidak ada baiat untuk pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata ulama, mati jahiliyah adalah mati dalam menanggung dosa besar. Dan ini kita tegaskan lagi, hadis ini berkaitan dengan baiat pemimpin. Karena ada kelompok-kelompok jamaah yang mereka mendoktrin anak buahnya membaiat tokohnya. Diancam kalau ente nggak membaiat tokoh kita, mati jahiliyah nanti. Ini pembohongan publik. Ini adalah dusta yang terang-benderang. Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam babul imarah, bab kepemimpinan, bukan bab keustatan, tidak ada. Ya, baiat untuk apa? Pemimpin kaum muslimin. Man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi kalau sudah dilantik seorang pemimpin tersebut, maka harus dalam diri seorang muslim ada keyakinan dia pemimpin kita kaum muslimin. Yang penting dia muslim, bagaimanapun kezalimannya, kemaksiatannya, kecurangannya. Selama dia sudah dilantik, maka setiap muslim-muslimah yang hidup di negeri itu wajib membaiatnya. Kalau dia sampai meyakini si fulan bukan pemimpin kita karena dia meraih kekuasaan lewat jalur yang curang, yang zalim, maka sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, la yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara alaysa ala imamun barran kan au fajira. Tidak halal alias haram bagi siapapun untuk bermalam sedangkan dia tidak mengakui pemimpinnya yang baik maupun yang fajir. Gak ada alasan, oh dia curang dulunya, oh dia zalim, dia khianat, tidak ada. Selama dia muslim dan sudah dilantik, setiap muslim-muslimah yang tinggal di negeri tersebut wajib membaiatnya, meyakini dia sebagai ulil amri kaum muslimin di negeri tersebut, dan dia wajib didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan itu berlaku sampai pemimpin tersebut meninggal dunia ataupun diganti dengan yang berikutnya. Jangan sampai di tengah-tengah dibatalkan. Sekarang mengakui sebagai pemimpin, nanti itu tengah-tengah kumat, plan, mencela, oh dia bukan pemimpin. Ini sekali lagi termasuk khianat yang kata Rasulullah SAW, man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqal jama' shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Karena barang siapa di tengah perjalanannya memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi dari awal sampai selesai kepemimpinannya, ini yang harus diyakini, dia sebagai ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah selama dia masih muslim, bagaimanapun kezaliman ataupun kecurangannya. Dan
Ulil amri, seperti kata sebagian ulama, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri sini ya kata ulama ditegaskan oleh Allah dalam ayatnya ini untuk menunjukkan yang dimaksud ulil amri yang punya al-amr, kekuasaan. Ya, bukan yang dompleng di negeri orang lain. Seperti kelompok ISIS, teroris ISIS, mereka membaiat khalifah mereka yang masih dompleng kekuasaannya di negeri orang lain, di Irak, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini khalifah, penguasa yang abal-abal, yang imitasi, yang palsu. Atau seperti di negeri kita ini, ya, ada kelompok-kelompok gerakan bawah tanah yang mereka punya khalifah sendiri, kata mereka, punya ulil amri sendiri. Ini adalah apa? Ulil amri yang KW, yang palsu, nggak ada baiat meskipun dinamakan khalifah. Ya, karena apa tadi? Allah mengatakan ulil amri. Allah menggunakan kata-kata ulil amri, tidak memakai kata sultan atau yang semisal dengannya. Ada makna yang tersirat, yaitu yang dimaksud dengan ulil amri di sini yang wajib dibaiat, ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, yaitu yang punya al-amr, kekuasaan. Ya, bukan yang dompleng di tempat orang. Paham ya? Dan Rasul SAW mengatakan, Ida buyi'a lil khalifatain faktulu akhirahuma. Apabila dibaiat dua pemimpin, maka bunuh yang kedua, yang terakhir. Jadi kalau misalnya sudah ada pemimpin menguasai, kemudian di wilayah lain yang masih satu lingkup negeri, satu negara, dibaiat juga, maka dalam Islam yang kedua ini yang layak untuk apa? Maka tadi khalifah-khalifah di bawah tanah tadi, atau ada pemimpin-pemimpin gerakan bawah tanah yang dibaiat oleh pengikut mereka, mereka inilah yang tidak sah. Yang kata Rasul, apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang apa? Demi kemaslahatan persatuan kaum muslimin. Jadi sekali lagi, baiat itu dalam Islam untuk siapa? Untuk pemimpin. Apa kategori pemimpin tadi? Ulil amri, yang punya kekuasaan, wilayah kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan minkum, dari kalian, yaitu maksudnya dari kaum muslimin, yang penting muslim. Meskipun apa? Ahli maksiat, dia bahkan juga penuh dengan kebid'ahan, selama masih muslim, dia ulil amri minkum, yang wajib dibaiat dan didengar taati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kedua, setelah orang itu meyakini fulan sebagai pemimpin penguasanya, ulil amrinya, maka harus ada at-tauqir wal ihtiram wal ikram, memuliakan pemimpin tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Ini semuanya harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, bukan pakai dalil baperan. Masa menangnya karena curang kok dimuliakan? Naudzubillahi min dzalik. Ini menentang firman Allah dan sabda Rasul SAW. Ciri ahlu sunnah yang harus antum camkan sampai mati. Ciri ahlu sunnah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, sunnah ke kanan kita ikut ke kanan, sunnah ke kiri kita ikut ke kiri. Ya, contohnya dalam masalah ini, kemarin nggak ikut milih, sekarang kok keluar-keluar apa? Baiat. Kita katakan Rasul yang mengatakan demikian. Tetap kita memuliakan pemimpin, tetap kita menghormati, membaiat, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi, kata Rasul, meskipun dari budak Ethiopia. Ini diantara makna yang tersirat, yaitu budak tersebut merebut kekuasaan dengan cara yang tidak syar'i. Ketika sudah berkuasa, kata Rasul, wajib didengar dan
taati. Dan itu nggak mungkin terjadi tanpa ada ikram, memuliakan, menghormatinya. Jadi ini poin yang kedua, harus ada ihtiram. Harus ada apa? Rasa menghormati. Sebagai apa? Pemimpin kaum muslimin. Allah dan Rasul yang apa? Memerintahkan. Jangan sekali lagi dalilnya baperan ataupun bawa perasaan ataupun akal-akalan. Kemudian kita bawakan di sini sabda Rasul SAW, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Ini riwayat Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah. Ini kitab akidah judulnya As-Sunnah, yang di situ disebutkan banyak riwayat-riwayat tentang akidah. Di antaranya masalah pemimpin kaum muslimin. Dan beliau dalam masalah ini membawakan bab tauqirul imam, wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin. Ini masuk dalam kategori akidah Ahlussunnah. Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya tersebut As-Sunnah mencantumkan hadis ini dalam bab tauqirul imam, wajibnya menghormati pemimpin kaum muslimin. Bahkan Rasul SAW menjelaskan keutamaan orang yang menghormati pemimpinnya. Hadisnya kita sampaikan di sini. Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada 5 perangai yang barang siapa melakukannya, maka Allah jamin. Meskipun ada perbedaan pendapat apa arti menjamin di sini. Cuma kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Muhammadul Hukam, Allah jamin surga bagi yang melaksanakan 5 hal ini. Di antaranya, poin yang ketiga itu yang intinya, yaitu kata Rasul SAW, dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tauqirahu. Barang siapa yang menemui pemimpinnya hanya untuk menghormatinya. Ini sekali lagi apa balasannya? Dominan. Allah akan menjamin surga baginya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini salah satu pintu masuk surga, menghormati pemimpin. Mau masuk surga enggak? Ini di antara pintunya, menghormati pemimpin. Bukan malah menghinakan pemimpin kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan dulu ada seorang ulama ketika bertemu dengan pemimpin, dia cium tangannya. Bukan menjilat pemimpin, naudzubillah min dzalik. Tapi apa? Melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan dituduh apa? Penjilat. Jangankan mencium. Kita selalu membahas masalah ini saja, dituduh macam-macam. Di antaranya apa? Antek pemerintah. Ya. Bahkan pernah dari golongan teroris itu datang ke anak pribadi, langsung menyebutkan bahwasanya inti itu anggota ya golongannya pemerintah lah. Ya. Anak jawab, anak kantornya saja nggak tahu. Wah, ini gara-gara apa? Anak suka bahas masalah ini, suka membantah mereka. Dituduh apa? Anteknya apa? Dikira kita ini PNS. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi pada Rasul SAW mengatakan khamsun man fa'ala wahidatin minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada 5 perangai yang barang siapa melakukannya, Allah akan menjamin baginya, yaitu di antara penafsiran ulama, menjamin surga baginya. Di antaranya yang menemui pemimpinnya untuk tauqir, menghormati, bukan untuk membenarkan kesalahannya, bukan untuk membela kezalimannya, tidak, untuk menghormatinya sebagai pemimpin kaum muslimin. Ini poin yang kedua. Jadi harus ada ihtiram, harus ada al-ikram terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita tegaskan yang ketiga, ini sebetulnya lawan masuk ke pembahasan yang kedua tadi, cuma kita tegaskan karena ini yang paling banyak sekarang. Mencela pemimpin kaum muslimin.
Kalau dulu kebanyakan ini memang dari sana luar-luar dakwah salafiyah, namun sekarang sudah merasuk ke dalam diri orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, bahkan bukan hanya yang gelarnya LC, gelarnya sudah apa? S3, doktor dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini perlu untuk apa? Ditegaskan lagi, diingatkan lagi. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah haram mencela, mencaci maki, memperolok pemimpin kaum muslimin. Apapun kezalimannya. Mana dalilnya? Ini sekali lagi Ahlus Sunnah harus betul-betul ngomong mesti berdasarkan dalil, bukan hanya apa? Qila wa qal, katanya ataupun dalilnya baperan atau sesuai dengan hawa nafsunya atau mengambil dari sakunya sendiri, tidak. Ini dalilnya kalau Allah, kalau Rasul, ini ucapan para salaf, ini ucapan para ulama. Bukan apa? Hanya ngarang-ngarang sendiri, yang penting retorikanya indah. Naudzubillahi min dzalik. Itu bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting al-ilmu qoblal qawli wal amal. Sesuai dengan dalil. Kita sampaikan di sini sebuah riwayat yang sangat luar biasa. Berharganya terutama di zaman sekarang ini. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menghadiri pidato ceramahnya Al-Amir, gubernur lah. Di majelis yang sama juga ada seorang yang kunyanya Abu Bilal. Dan dia, kata ulama, termasuk pengikut Khawarij. Ketika pemimpin itu datang, pemimpin tersebut, Al-Amir tersebut, memakai pakaian yang tipis, transparan. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj, bahwasanya di zaman itu memakai pakaian yang tipis, transparan, itu cirinya orang fasik. Paham? Pemimpin waktu itu memakai pakaian yang apa? Tipis. Memakai pakaian orang apa? Fasik. Abu Bilal yang dari Khawarij tadi spontan mengatakan, unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusad. Lihatlah kepada pemimpin kita ini sekarang, dia memakai baju kefasikan. Yang dikatakan oleh Abu Bilal itu kedustaan atau sesuai dengan fakta? Sesuai dengan apa? Fakta. Tapi bagaimana sikap Abu Bakrah ketika mendengarkan Abu Bilal mencela pemimpin tersebut meskipun sesuai dengan fakta? Apa kata Abu Bakar? Uskut, diam inti. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah hinakan dia. Padahal dia apa? Gak berdusta, gak nuduh pemimpin dengan kedustaan. Dia menceritakan apa adanya. Tapi inilah sikap sahabat Rasul. Menganggap itu sebagai apa? Penghinaan yang diharamkan dalam Islam. Dan dalam kisah ini terdapat pelajaran yang berharga, kata para ulama. Selayaknya seorang ulama talibul ilmi tidak tinggal diam kalau ada yang mencela pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang tidak. Kalau masalah akhafud dararain, teriak-teriak luar biasa, semuanya mengumandangkannya. Tapi ketika ada yang mencela pemimpin dari golongan mereka, semuanya apa? Summum bukmun umyun. Naudzubillahi min dzalik. Ini Abu Bakar mencontohkan kepada kita. Kalau ada yang mencela pemimpin, harus dibantah. Karena ini berkaitan juga masalah apa? Kewibawaan pemimpin. Masalah menghormati pemimpin. Ini demi kemaslahatan umat. Paham ya? Boleh nggak mencela pemimpin? Hah? Kok ragu begitu? Hah? Boleh nggak mencela pemimpin kaum muslimin? Yakin? Di luar dari dalam? Dohir wa batin? Atau cuma ikut-ikutan? Nah, nanti beda lagi di luar.
Ini akidah, nggak bisa apa? Otak-atik lagi, sudah paten, sudah baku, sampai mati harus kita punya keyakinan seperti ini. Jangan beda ustaz nanti beda lagi pendapatnya. Hah? Enggak ya? Hah? Baik. Semoga Allah memberikan kepada kita al-istiqamah ala al-aqidah sahihah. Jadi meskipun hanya menceritakan kenyataan yang ada pada pemimpin dan itu ada unsur mencela, ini adalah apa? Bentuk penghinaan yang itu dilarang oleh Rasulullah SAW dan diancam dengan sabda beliau, man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin, Allah akan hinakan. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati yang menghina pemimpin kaum muslimin. Seperti misalnya Bapak Jokowi namanya diganti Jokowi misalnya, dituduh atau dikata-katai bermuka dua. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sabda Rasul. Dan ini berlaku bagi pemimpin yang adil maupun yang zalim. Paham ya? Jangan hanya seperti kelompok teroris atau khawarij ataupun harokiyid yang hanya mengatakan ini hanya untuk pemimpin yang soleh. Nah, ini pembahasan ulama baronkan al-fajr yang baik maupun yang apa? Yang fajir. Tadi ya Abu Bakar menehi mungkar orang yang mencela pemimpin meskipun memang faktanya pemimpin itu berbuat apa? Kefasikan, memakai baju orang fasik. Yang dicela tadi bukan pemimpin yang istilahnya adil yang soleh, enggak. Tapi memang ada kefasikan dalam pakaiannya, tapi tetap dilarang untuk dicela oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini membantah syubhat sebagian orang, kan ini sesuai dengan fakta. Fulan itu mencela pemimpin, tetap haram meskipun sesuai dengan apa? Fakta. Dia fasik, dia zalim, tetap dilarang. Kemudian kita bawakan tadi sabda Rasul. Sekarang ijma' para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para senior-senior sahabat Rasul melarang kami. Apa di antara larangan mereka? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini ijma' para sahabat. Antum ikut ijma' para sahabat atau ikut profesor doktor? Hah? Yang keras. Mereka nggak punya gelar loh ya. Abu Bakar nggak punya gelar. Ya, sekarang kan ukuran kebenaran itu apa? Ukurannya akademik tadi atau gelar akademik. Naudzubillah min dzalik. Abu Bakar nggak punya gelar apa? Profesor doktor. Antum pilih yang mana? Nah, ini sekali lagi manhaj Ahlussunnah. Ijma' para sahabat mengharamkan mencaci maki pemimpin ditambah dengan hadis Rasul tadi. Maka sangat terang beneran haram dalam Islam mencela pemimpin kaum muslimin. Ditambah lagi ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Sesungguhnya kemunafikan pertama pada diri seorang hamba mencela pemimpin apa? Kaum muslimin. Paham? Ini buat pajangan, hiasan aja apa gimana? Bisa dimainkan nggak ini? Jazakumullah khairan. Soalnya semakin lama semakin panas pembahasannya. Perlu didinginkan daripada meledak nanti. Ya, alhamdulillah sudah cukup. Jazakallah khair. Baik, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Sesungguhnya kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Barangkan al-fajirah. Ya, kita bawakan dari ucapan para sahabat ijma' mereka, kemudian juga ucapan salafus saleh, di antaranya Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, gurunya Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'adhamu sultan wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan pemimpin dan ulama. Fa idza adhamu hadaini aslahallahu dunyahu wa ukhrahum.
kalau manusia menghormati, memuliakan pemimpin mereka dan juga ulama mereka, Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa istakhafu bihadain afsadu dunya wa ukhrahum. Namun sebaliknya, kalau mereka mencela, merendahkan, menghina pemimpin mereka, ulama mereka, maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka. Dan sebab adanya pemberontakan sampai terjadi peperangan, kekacauan di dalam negeri sendiri, salah satunya karena apa? Yaitu celaan caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin, seperti yang akan kita sampaikan dari ucapan Syekh Abdul Salam Barjas, bagaimana terjadinya pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan, sebab utamanya caci makian terhadap beliau yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Makanya dari awal di-stop oleh al-Islam, oleh para al-ulama. Jangan mencaci maki, mencela pemimpin. Karena kalau sudah kewibawaan pemimpin dijatuhkan, rakyat akan benci, muncullah kemadharatan yang luar biasa besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan keamanan kepada negeri kita. Kemudian kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan akan kita sampaikan pada bab yang lain juga. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Kata beliau, bukan termasuk manhaj salaf mensiralkan kesalahan pemimpin, mencela pemimpin di hadapan umum dan menyebarkannya di atas mimbar. Apa hanya di mimbar saja tidak boleh, kalau di medsos boleh? Boleh nggak kalau di medsos? Nanti ada alasan, kan itu yang disebut Syekh bin Baz di mimbar Ustaz, nggak disebut di medsos. Dulu zaman beliau nggak ada apa? Iya, beliau meninggal tahun 99, sudah ada medsos. Dalam artian WA, FB, nggak ada. Ini sekali lagi bukan hanya di situ saja, yang penting di hadapan umum. Ini yang diharamkan oleh para ahli ulama, bukan manhaj salaf. Makanya kalau Anda mengaku manhaj salaf, ikuti ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah, para sahabat Rasulullah SAW. Katanya ngaku salafi, tapi kok mencaci maki pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat jauh dari manhaj as-salaf. Ini manhajnya khawarij, manhajnya kelompok teroris. Dan ini ditegaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, Allah fi manhajis salaf as-salih fi ta'amul ma'as sultan. Bertakwalah kepada Allah, yaitu dalam dan berpeganglah dengan pemahaman salafus saleh dalam bermuamalah dengan penguasa. Wa alla yutakhad min akhta'is sultan sabilan li itharatin nas. Dan jangan sampai menjadikan kesalahan pemimpin jalan untuk apa? Memprovokasi massa. Itu dengan tadi mencela pemimpin di medsos, di mimbar bebas dan sebagainya. Ini bisa apa? Menjadikan hati rakyat panas. Nanti kalau meledak bisa apa? Berontak, bisa terjadi kudeta, peperangan antara apa? Kaum muslimin, fatal akibatnya. Makanya di stop dari awal dengan tidak apa? Mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini kita bawakan banyak sekali ucapan-ucapan ulama, itu karena diantaranya tadi membantah syubhat dari dalam yang suka mencela pemimpin kaum muslimin dan dianggap biasa dan didiamkan oleh banyak orang, bahkan dipuji-puji. Na'udzubillah min dzalik. Maka biar lebih mantul kita sampaikan hadisnya, kita sampaikan ucapan salaf dan juga ucapan ulama ahlussunnah di abad ini. Dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antaranya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau intinya di sini menyebutkan bedanya kelompok Haroki, kelompok teroris Khawarij dengan Salafi. Kalau Salafi mendoakan pemimpin dengan kebaikan dan tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sedangkan kelompok Harokiyin, kebiasaan mereka mendoakan pemimpin dengan kejelekan,
mencela pemimpin itu sudah makanan sehari-hari mereka, kelompok harokiyin, takfiriyin, ataupun kelompok-kelompok teroris. Namun sangat disayangkan, sekarang muncul yang mengaku salafi namun suka apa? Mencela pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Sekarang yang salah yang membantah atau yang mencela pemimpin? Yakin? Sekarang kan beredar, masa ya LC bantah dokter nggak punya adab? Yang nggak beradab siapa? Yang mencela pemimpin atau yang membela pemimpin? Yakin? Baik. Namun inilah fakta yang ada. Ketika yang sesat dibantah, orang-orang banyak yang membela yang sesat, yang membantah malah dicaci maki dan sebagainya. Ini naudzubillah min dzalik sudah terbalik akal dan juga manhajnya mereka. Kemudian kita bawakan ucapan Asy-Syaikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Beliau pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Quba dan juga di Universitas Islam Madinah. Ini ucapan beliau dalam kitab Dirasat fil Manhaj. Ya, kita baca pelan-pelan karena banyak orang yang membawakan nama beliau untuk mendukung yang mencela pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Padahal beliau sangat keras dalam masalah ini. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghina atau mencela pemimpin muslim meskipun dia berbuat maksiat. Meskipun sesuai dengan fakta seperti tadi dalam riwayat Abu Bakar tadi. Meskipun dengan alasan mengingkari kemungkaran. Hal ini dikarenakan bukan termasuk mengingkari kemungkaran yang syar'i terhadap pemimpin muslim kalau menviralkan celaan dan hinaan terhadapnya. Maka telah menjadi ketetapan yang baku atau paten menurut kita Ahlussunnah atau Salafiyin bahwa menjaga kewibawaan pemimpin muslim merupakan usulus sunnah, prinsip akidah. Ini bukan masalah fikih ijtihadi yang boleh orang itu berijtihad. Bukan itu ijtihadnya ulama, enggak membolehkan mencela. Kalau ijtihad anak boleh. Ini bukan masalah urusan masalah fikih ijtihad, ini masalah akidah yang sudah paten baku, yang menyimpang dia sesat. Ini kata Syekh juga. Antum baca setelahnya, beliau juga berkata, barang siapa yang menyelisih salah satu usul prinsip salaf atau usul Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia telah keluar dari lingkaran golongan Ahlussunnah dan bukan termasuk mereka. Makanya ulama sangat tegas, keras dalam membahas masalah ini. Gak boleh melempang. Ini masalah akidah usulul sunnah dan juga berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kalau dibiarkan berbahaya. Kita bacakan lagi ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala. Beliau berkata, dan di antara semulia-mulia jihad adalah memurnikan dakwah salafiyah dari ucapan kelompok sururiyah. Jadi yang membantah orang yang mencela pemimpin, dia telah berjihad. Bukan malah dicaci maki, dibully. Ini kata beliau termasuk semulia-mulia jihad memurnikan dakwah salafiyah dari ucapan kelompok sururiyah. Kelompok sururiyah itu kelompok yang ingin menggabungkan antara kelompok ikhwan muslimin dengan salafiyah. Ingin apa? Mengkolaborasikan, menjamakkan, menduetkan antara kesesatan dengan kebenaran. Itu namanya kelompok sururiyah. Kelompok yang ingin menggabungkan antara kelompok ikhwan muslimin, ajaran ikhwan muslimin dengan ajaran akidah. Gak akan mungkin ketemu antara al-haq dengan al-batil, namanya sururiyah. Di antara kesesatan mereka mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Tokohnya bernama Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Ini kalau kita bahas sampai subuh lagi nih. Intinya itu. Ciri kelompok sururiyah mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin.
Maka kalau ada orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, dai salafi, namun mencela pemimpin, harus dimurnikan, harus dibantah. Dan ini bagian daripada apa? Al-jihad fi sabilillah. Namun kalau sekarang beda. Yang membantah justru apa? Dibully, dicaci maki, dikatakan terlalu ekstrim, dikatakan terlalu keras. Ya. Ini keras saja masih ada yang ngantuk kok. Betul nggak? Hah? Ayo siang sudah ya, bangun. Baik. Itu inti ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala. Kata beliau, pada akhir-akhir ini ada gerakan yang masif untuk menyusupkan ucapan kelompok sururiyah ke dalam tubuh dakwah salafiyah. Kata beliau, semisal mencela pemimpin kaum muslimin. Ini kata beliau, ucapan kelompok sururiyah yang sesat yang sudah diadopsi ke dalam tubuh sebagian orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Kemudian kita bawakan ucapan Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. 3 masyayikh yang kita sebut tadi, Syekh Abdul Salam Barjas, Syekh Abdul Rais, Syekh Sulaiman Rohaili, masyayikh dakwah salafiyah yang hidup di Arab Saudi. Adapun yang terakhir ini, Syekh Abdul Salam Barjas, sudah meninggal rahimahullah ta'ala sekitar 20 tahun yang lalu. Kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas dalam kitabnya yang fenomenal Mu'amatul Hukam fi Dail Kitab was Sunnah, mencela pemimpin kaum muslimin di bawah kedok amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bid'ah sabaiyah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Jadi antum harus yakini mencela pemimpin itu bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Bid'ah itu bukan hanya dalam masalah apa? Ibadah, merayakan ini dan itu yang nggak ada dalilnya. Namun juga apa? Mencela pemimpin itu bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Kenal Abdullah bin Sabah? Hah? Kenal nggak? Jangan kenalan. Yang pertama sudah mati. Yang kedua, dia orang Yahudi yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam, di antaranya dengan memprovokasi massa mencela pemimpin kaum muslimin. Maka kalau ada orang yang mencela pemimpin kaum muslimin, berarti dia pengikutnya siapa? Antum yang ngomong loh ya. Nanti antum dikira dituduh nggak beradab nanti. Baik, ini kata beliau, mencela pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan bid'ahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Disampaikan oleh beliau bahwasanya Abdullah bin Sabah dulu, ini alhamdulillah Sabtu yang lalu minggu yang lalu kita ada kajian di Surabaya pada subuh itu tentang tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Sempat kita bawakan kisah ini. Bahwasanya Abdullah bin Sabah keliling setelah dia mengaku muslim, masuk Islam nifaqon dalam keadaan munafik, kemudian keliling negeri-negeri kaum muslimin sampai ke Mesir. Dan dia pun berhasil memprovokasi massa, punya banyak pengikut atau follower. Kemudian dia mengatakan, ibda'u bita'nya ala umaraikum. Mulailah kalian mencelah, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sampai terjadi apa? Demonstrasi di rumah kediaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Sampai mereka apa? Membunuh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Apa sebab utamanya? Caci makian, celaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini bahayanya. Makanya tadi mencela pemimpin itu adalah bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Baik, kita lanjutkan halaman kelima. Bahkan para ulama menjelaskan ada hukuman sanksi di dunia bagi orang yang mencaci maki pemimpin.
Bukan malah ditokohkan, dipuja-puji. Bahkan dalam Islam, orang yang mencela pemimpin bisa dihukum oleh pemimpin kaum muslimin. Ini kita bawakan ucapan Syekh Abdul Salam Bardiyas juga. Adapun sanksi hukuman bagi yang mencela pemimpin, maka para fuqaha rahimahumullah menjadikannya sebagai hukuman takzir. Hukuman takzir itu hukuman yang tergantung ijtihadnya pemimpin. Mau dicambuk 1000 kali, 100 kali, ini di luar hukuman hudud, potong tangan bagi pencuri kan sudah tertentu hukumannya. Kalau hukuman takzir, ini di luar hukuman hudud yang ditentukan oleh syariat, namun penentuannya lewat ijtihadnya hakim, pemimpin kaum muslimin. Bahkan ada riwayat juga kata sebagian ulama, hukumannya di penjara, nggak tahu berapa bulan atau berapa hari. Itu hukuman bagi yang mencela pemimpin kaum muslimin. Bukan malah dipuji, bukan malah dikatakan pahlawan Islam. Sekarang terbalik kata para ulama. Sekarang itu barometer orang dijadikan rujukan dalam agama itu kalau berani mencaci maki pemimpin. Bahkan di negeri kita ini kan ada sudah kafir, ateis, tokohnya filsafat yang kufur bin sesat. Namun apa? Karena dia suka mencaci maki pemimpin, diacungi jempol oleh orang-orang orang kita, orang bahkan tadi kaum muslimin, ustadz-ustadz juga. Terutama di luar kita. Mereka menjadikan sebagai pahlawan Islam. Kenapa? Karena suka mencaci. Naudzubillah min dzalik. Yang dulunya dianggap sebagai suatu yang sangat sesat, menyimpang oleh ulama salaf, sekarang dianggap sebagai kemuliaan dalam Islam, mencela pemimpin. Naudzubillah min dzalik, sudah terbalik. Paham sampai di sini? Boleh mencela pemimpin atau tidak? Alhamdulillah, semoga istiqomah. Yang keempat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Seperti tadi, sambungan daripada al-bai'ah, membaiat pemimpin. Itu konsekuensinya harus mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalilnya banyak sekali. Surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Sudah kita sampaikan tadi, ulil amri yang punya kekuasaan di wilayah kaum muslimin. Minkum, dari kalian, dari kaum muslimin. Yang penting dia muslim, wajib didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam ayat ini kata para ulama tidak disebutkan kata-kata atiu ulil amri. Giliran Allah ati Allah, Rasul atiu ar-Rasul. Kenapa demikian? Karena taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Karena nggak mungkin perintah Allah itu bermaksiat, nggak mungkin perintah Allah dan Rasul keliru. Maka mutlak taat kepada Allah dan Rasul. Adapun kepada pemimpin tidak mutlak, karena bisa jadi perintahnya, peraturannya keliru. Paham? Yang keliru, yang salah, yang maksiat tidak boleh ditaati. Makanya tidak ada kata-kata atiu ulil amri dalam ayat ini. Ati Allah wa ati Rasul, langsung ulil amri. Kenapa nggak ada ati ulil amri? Karena tadi ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin kalau tidak bertentangan dengan ati Allah wa ati ar-Rasul. Paham? Makanya Rasul SAW dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat dalam hal yang dia cintai, dalam hal yang dia benci, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Ini batas maksimal sudah. Kalau sudah perintahnya maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan. Namun kalau perintahnya tidak bermaksiat, meskipun secara kepribadiannya dia zalim, curang, khianat, tetap ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat. Jadi sekali lagi bukan dilihat dari figurnya,
namun dari apa? Iya, perintah ataupun peraturannya. Meskipun secara pribadinya dia dolim, dia ahli maksiat, dia mungkin juga ahli bid'ah, selama perintahnya tidak bermaksiat, sami'na wa ata'na. Itu yang Rasul apa? Ya, sabdakan. Dalam bab ini juga banyak syubhat. Ada mengatakan yang wajib didengar ditaati itu kalau perintah, ya, atau kalau pemimpinnya soleh, kalau orangnya itu tidak khianat misalnya. Itu yang boleh ya amanah atau apalagi lah. Adapun yang curang, yang khianat, yang enggak amanah tidak boleh taati, maka Rasul telah membantahnya dalam sabda beliau yang masih dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa yastanuna bisunnati. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak berpegang dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmadil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Bisa bayangkan pemimpin berhati apa? Bagaimana kejamnya, kejinya. Sudah nggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, nggak mengikuti sunnah Rasul, kejam, dolim, keji. Ya. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, bertanya kepada Rasul. Ini sahabat dulu, nggak ngeminteri. Ini sahabat dulu, nggak pakai akal-akalan atau baper-baperan. Namun apa? Tanya apa kata sunnah Rasul. Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Yang nggak amanah, yang dolim, yang khianat, yang curang, yang nggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Apa kata Rasul? Suruh mencaci maki? Apa disuruh untuk mendemo, mengkritik di medsos, ya, di hadapan umum? Tidak, kata Rasulullah, tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Ini sabda Rasul SAW. Kalau bahasa Arabnya ini fi'il mudhari', tasma' wa tuti. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Kata sebagian ulama, makna kata-kata dipukul punggungmu, dirampas hartamu artinya kedolimannya terang benderang. Paham? Meskipun demikian, apa kata Rasul di akhir hadis? Isma' wa ati' fi'il amr. Dengar dan taati. Maka sungguh sesat kalau ada yang mengatakan pemimpin yang gak amanah tidak boleh ditaati. Naudzubillah min dzalik. Ini menyimpang dari ajaran sabda Rasulullah SAW. Bahkan Rasul gambarkan pemimpin yang berarti apa? Setan dalam jasad manusia. Tetap didengar dan ditaati. Faham dong? Anak tanya, pemimpin yang dolim boleh ditaati atau tidak boleh? Yang keras? Yes. Yakin? Yes. Berapa persen? Alhamdulillah. Ini sekali lagi, yang penting dia muslim. Perintahnya, peraturannya nggak maksiat. Ya, meskipun kepribadiannya, tindakan pribadinya itu dolim maksiat, tetap dengar dan taat. Ini kata Rasulullah SAW. Tidak harus pemimpin yang soleh yang ditaat, yang dolim, selama peraturannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bawakan sebetulnya di sini hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, ada antum kalau mau tambahkan hadis Al-Irbad bin Sariyah yang kita isyaratkan tadi. Rasul mengatakan usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala, kata-kata meskipun dari budak Ethiopia itu ada makna yang tersirat. Di antaranya seandainya pemimpin itu dari budak Ethiopia yang dia asalnya tidak sah menjadi pemimpin, namun kalau dia berkuasa lewat jalur kudeta, kemudian menjadi pemimpin, berhasil mengkudeta, maka caranya menjadi penguasa tidak syar'i. Tapi kalau sudah berkuasa, kata Rasul, as-sam'i wa ta'ah.
Maka nggak ada alasan apa pemimpin ini kan dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Maka dia nggak sah menjadi pemimpin kita. Dia nggak boleh didengar ditaati. Ini ucapan yang batil. Kata para ulama, Rasul mengatakan meskipun dari budak itu ya. Kata para ulama secara asal kalau kekhalifahan harus dari bangsa Quraisy. Budak nggak layak, nggak sah jadi pemimpin secara asal. Tapi kalau dia kudeta berhasil, maka kata Rasul wasam'i wa ta'ah. Paham ya? Kalau pemimpin dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, apakah tetap didengar dan ditaati? Yakin? Kan nggak syar'i. Hah? Kita katakan ini sabda Rasulullah SAW. Dan kita sebagai ahli sunnah tadi kata Imam Al-Auza'i berputar bersama sunnah. Kemana sunnah itu apa? Berputar. Meskipun cara dia berkuasa tidak syar'i, tapi kalau sudah berhasil berkuasa, Rasul katakan wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim. Dan ini yang ditegaskan oleh ulama-ulama ahli sunnah dalam kitab akidah mereka. Di antaranya Imam Ahmad dalam kitab akidah beliau yang berjudul Ushul Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'alil a'immah wa amirin mu'minin al-barri min wal fajiri wa man waliyal khilafah fastama'an nas alaih wa radu bihi wa man aliyahum bisayf hatta sara khalifah wa sumya amirul mu'minin. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin ya kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Nggak ada kata-kata harus yang ya adil, yang baik saja, tidak. Baik yang saleh ataupun yang toleh, yang fajir. Kemudian kata beliau, demikian pula mendengar dan taat kepada pemimpin yang menguasai kekhalifahan dan manusia bersatu di atasnya dan mereka ridho. Maksudnya pemimpin yang lewat jalur yang syar'i. Kata Imam Ahmad, wajib didengar dan ditaati. Kemudian dia mengatakan, dan pemimpin yang berkuasa lewat jalur pedang. Maksudnya apa? Kudeta. Kudeta cara yang tidak syar'i. Tapi kalau sudah berkuasa, berhasil mengkudeta, kata Imam Ahmad, wajib didengar dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut yang kelima. Ini sudah hampir habis, gimana ini? Hah? Sambung kajian berikutnya atau tuntaskan sekarang? Nanggung ya. Baik, kalau begitu kita metodenya ya kita ringkas saja. Ya, yang kelima, bersabar atas kedzaliman pemimpin. Dalilnya sabda Rasul SAW dalam Sahih Muslim, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Sabar, tahan lisan, jangan mencela. Tahan anggota badan, jangan sampai memberontak atau berbuat anarkis. Sabar. Jangan ngomong sabar-sabar, tapi di medsos mencaci maki. Ini nggak sah. Ini sabar gang berapa ini? Paham ya? Kadang ada orang yang begitu. Ngomongnya harus sabar-sabar, tapi apa? Tulisannya di medsos mencaci maki pemimpin. Ini kontradiksi. Bersabar menjaga lisan, jangan mencaci maki. Kemudian ma'asal muslimin, kata para ulama, ketika seorang pemimpin itu zalim, itu sebabnya karena rakyat yang zalim juga. Ya, pemimpin yang zalim asalnya dari mana? Rakyat. Maka kata para ulama harus dihadapi dengan as-sabar. Karena bagaimanapun itu musibah. Musibah itu adalah apa? Sebabnya dosa manusia. Makanya Allah mengatakan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa diri kalian karena sebab dosa kalian. Adanya pemimpin yang zalim itu karena apa? Rakyat yang zalim, karena dosanya rakyat. Makanya Allah mengatakan wa kadzalika nuwali ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim
atas yang lain karena apa? Perbuatan mereka. Kata ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena rakyat yang di bawah banyak yang dolim, Allah kuasakan orang yang dolim. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, ada sebagian orang yang protes kepada beliau. Wahai Amral Mu'minin, kok zaman antum ini beda dengan zaman Abu Bakar wa Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, benar itu, fakta di lapangan. Karena apa? Karena di zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya para sahabat Rasul, manusia-manusia terbaik. Allah berikan pemimpin yang sedangkan rakyatku, orang-orang seperti ente ini. Paham? Gimana mau apa? Pemimpin yang seperti Abu Bakar wa Umar. Ini sunnatullah. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, innan nasa idza ubtulu min kibar sultani fasabaru malabisu an yarfadalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia diuji berupa pemimpin yang dolim, lalu mereka bersabar, Allah akan segerakan entas musibah dari mereka. Walakin nam yazzauna ila saif, namun kebanyakan mereka suka menghuluskan pedang, memberontak, tidak sabar. Fa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qad, maka demi Allah mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Piye enak zamanku toh? Paham ya? Itu sunatullah, itu kata siapa? Hasan Al-Basri yang bahasa Arabnya tadi loh ya. Ya beliau nggak bisa bahasa Jawa. Cuma maknanya kurang lebih itu. Kalau nggak sabar rakyat menghadapi pemimpin yang dolim, fatal akibat, kekacauan di mana-mana. Paham ya? Baik, kemudian kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan ini intinya, faida aradar ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amil dhalim falyatruku dzulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang dolim, maka mereka dulu rakyat yang harus meninggalkan apa? Kedzaliman. Dan kedzaliman yang paling dolim adalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau rakyat mau jauh dari kedzaliman pemimpin, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kedzaliman-kedzaliman yang lainnya. Karena memang sebagaimana kata ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu adalah bayangan kalian. Itu adalah cermin kalian. Antum kalau berhadapan dengan cermin, ya, yang muncul di cermin itu wajahnya siapa? Hah? Bukan wajah orang lain. Kalau wajah orang lain nggak bahaya, hah? Ya itulah kita. Pemimpin ya itulah wajah kita. Kalau pemimpin dolim berarti memang rakyatnya banyak yang apa? Maka tadi solusinya kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, kalau rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin, mereka yang harus meninggalkan apa? Kedoliman. Kemudian yang keenam, menasehati atau mengingkari kemungkaran pemimpin kaum muslimin. Kalau makalah yang edisi pertama kita cuma kasih menasehati, ya. Sekarang kita kasih tambahan atau mengingkari kemungkaran pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena di sekarang ini ada syubhat, kalau menasihati pemimpin harus rahasia, tertutup. Tapi kalau mengingkari kemungkaran boleh secara terbuka. Ini syubhat yang apa? Beredar di dalam tubuh orang-orang yang mengaku dakwah, pengikut dakwah. Naudzubillah min dzalik. Padahal ulama dari dulu tidak pernah membedakan menasehati, mengingkari kemungkaran pemimpin harus dengan cara tertutup, tidak boleh di hadapan umum, apalagi di medsos. Ini naudzubillah min dzalik. Kok ada yang mengatakan boleh mengingkari pemimpin di hadapan umum? Maka apalagi memakai ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad yang dia gagal paham, intinya dia juga berdusta atas nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, alhamdulillah sudah kita bantah. Intinya menasehati, mengingkari kemungkaran pemimpin harus dengan cara rahasia. Mana dalilnya? Sabda Rasul, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan.
Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Termasuk ke dalamnya mengingkari kemungkaran pemimpin, jangan di hadapan umum. Fayakhud biyadi, fayakhluwa bihi, ambil tangannya, berduaan dengannya. Fa in qabila fada, jika diterima nasihat tersebut, alhamdulillah. Jika tidak diterima, gugur kewajiban. Ini simpel dalam Islam. Fattaqullaha masata'tum. Nah, sekarang banyak celotehan. Ustaz, sudahkah menasihati pemimpin? Ya, kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga yang menasihati pemimpin ada kategorinya, ada kriterianya, yaitu para ulama, bukan orang sembarangan. Apalagi yang cuma gelarnya apa? LC. Bang? Intinya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Intinya Rasul mewajibkan menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia. Nggak sama dengan menasihati selain pemimpin kaum muslimin. Dan dengan kata-kata yang lemah lembut, bukan dengan caci makian. Jangankan pemimpin muslim, pemimpin yang kafir saja, yang paling kafir saja yaitu Fir'aun. Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk nasihatinya dengan ucapan yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyinan. Sampaikanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Itu pemimpin yang kafir diperintahkan untuk Nabi Musa, Nabi Harun menasihatinya dengan lemah lembut, apalagi pemimpin muslim, bukan mengata-ngatai, mencaci makinya di hadapan umum. Ya, dari kesalahannya sudah mencaci maki, mengkritik, mengingkari di hadapan umum. Double kesalahannya. Kemudian Rasul mengatakan lagi, ini yang lebih tegas lagi. Kalau ada yang mengatakan kalau menasihati harus tertutup, kalau nahi mungkar kepada pemimpin boleh terang-terangan, maka dibantah oleh Rasul dalam hadis berikut ini. Satakunu alaikum a'imma ta'rifuna minhu wa tunkirun. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahui kebaikan mereka dan mengingkari kesalahan mereka. Faman angkara, barang siapa mengingkari. Kata Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini, qala Hisham, berkata Hisham perawi hadis ini, ai bilisani, barang siapa mengingkari dengan lisannya, maka dia telah terbebas dari dosa. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, maksud mengingkari dengan lisan yaitu langsung di hadapannya, bukan di mimbar-mimbar bebas. Paham ya? Maka kalau ada yang mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama al-hadis di Madinah sekarang ini, membolehkan katanya mengingkari pemimpin secara terbuka, ini ucapan dusta, ucapan yang batil. Beliau mengatakan tetap mengingkari kemungkaran pemimpin tidak boleh di hadapan umum. Kita baca lengkapnya ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mengingkari dengan lisan, yaitu dengan metode yang disyariatkan, dengan cara yang bisa mendatangkan kemaslahatan, dan bukan dengan cara yang bisa memadaratkan, seperti mengingkari di atas mimbar-mimbar ceramah atau pengajian, menviralkan, menyebutkannya di khalayak ramai yang akan menimbulkan provokasi terhadap orang-orang awam yang menyebabkan terjadinya banyak fitnah. Dan ini bukan cara syar'i dalam menasihati penguasa, dan ini tidaklah dibenarkan. Kemudian kata beliau, mengingkari dengan lisan yaitu dengan menasihatinya secara rahasia, yaitu empat mata jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, menulis surat kepadanya atau meminta tolong kepada yang bisa langsung komunikasi dengan pemimpin untuk menasihatinya, seperti dalam riwayat Usama bin Zaid. Kalau ditanya, boleh enggak mengingkari kemungkaran pemimpin di hadapan umum? Anda tanya lagi, boleh enggak mengingkari pemimpin di hadapan umum? Boleh enggak menasihati pemimpin di hadapan umum? Boleh enggak mengkritik pemimpin di medsos? Boleh enggak membantah dai sesat di medsos? Alhamdulillah. Anda khawatir. Baik. Yang ketujuh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini termasuk salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajula yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu.
Wa idza ra'aita rajul yad'u sultan bis shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah. Ini salah satu garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, masalah mendoakan pemimpin. Contoh ya, dan ini pernah kita dengar ketika ada demo yang mengatasnamakan kaum muslimin, ada kata-kata Allahumma alaika bi Jokowi. Itu kita pernah dengar sendiri. Ini doa kebaikan atau kejelekan? Tahu nggak artinya? Nggak antum yang ikut. Ya, apa artinya? Allahumma alaika bi Jokowi. Ya Allah, binasakanlah. Bang, sebagaimana dulu Rasul mengatakan Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakanlah Abu Jahal. Ini doa kejelekan atas pemimpin. Maka orang yang mengatakan itu, kata Imam Barbahari, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu, dia ahlul bid'ah. Paham ya? Ini garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah, masalah doa terhadap pemimpin kaum muslim. Kalau mendoakan dengan kebaikan, itu salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedelapan, tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini ijma' ulama Ahlus Sunnah, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ubadah bin Samit yang terakhir itu kata-kata wa alla nunazi al amru ahlahu. Kita dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut, indakum minallahi fihi burhan, dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yan'azilu bil fiski. Sepakat ahli sunnah mengatakan pemimpin tidak boleh dilengserkan karena kefasikannya. Ini ijma' ulama ahli sunnah, kata Imam, selama dia masih muslim, apapun kecurangannya, keedzalimannya, sepakat ulama mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslim berdasarkan hadis tersebut dan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang juga banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wala nadu alaihim. Kita tidak membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat kecurangan. Tidak boleh mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala nazi'ya dan min ta'atim, kita tidak boleh mencabut ketaatan dari mereka. Wa nara ta'ata min ta'atillah faridah, dan kita berpendapat taat kepada mereka termasuk taat kepada Allah yang hukumnya wajib. Malam ya'muru bi maksiyah, selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Wa nad'u lahum bis shalah wal mu'afah, kita doakan mereka dengan kebaikan, dengan keselamatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada pemimpin negeri kita ini. Dan yang terakhir, melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Di antaranya al-jihad. Jihad harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin pengajian, bukan pemimpin yayasan. Namun jihad berperang melawan orang kafir, entah jihad difa, membela diri, atau jihad menyerang negeri kafir, harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad, berperang di belakangnya. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah seperti yang kita cantumkan dalam makalah ini. Wal hajju wal jihad madian ma'ulil amri minhum. Demikian pula salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya apakah salat bersama pemimpin kaum muslimin semua salat, kata beliau la, namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ikut sekali lagi siapa? Pemerintah, pemimpin kaum muslim. Demikian pula penentuan awal Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Itu yang pertama, metodenya harus dengan ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi, puasalah kalau melihat hilal. Dan yang kedua, ikut penetapan pemimpin kaum muslimin.
Ya, sebagaimana pada zaman Rasul ketika Abdullah bin Umar mengabarkan, aku melihat hilal, Rasul pun berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Yang mengumumkan bukan perorangan, yang menentukan bukan perorangan, namun pemimpin kaum muslimin. Ini makna melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga kita istiqomah di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Oh, Masya Allah, ada surprise-nya nih Pak. Masya Allah. Iya, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk dalam kategori pemimpin ini, kalau yang sekarang ini secara makna dari sunnah ini siapa saja yang dimaksud pemimpin? Iya, yang dimaksud pemimpin yang tertinggi di suatu negeri. Itu tadi kita sampaikan, presiden itu yang paling utama. Kemudian juga bawahannya, menteri, demikian pula para gubernurnya. Itu termasuk pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi, meskipun yang paling ditekankan masalah apa? Pemimpin yang tertinggi, presiden ataupun raja. Wallahu ta'ala. Nah, gantian anak yang tanya, mumpung ada hadiahnya. Yang ikhwan dulu. Mau ditanya? Ya, angkat tangan mau ditanya atau mau bertanya, Pak? Hah? Bertanya, ya silakan, Pak. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertama mau tanya terkait dengan kuliah abri dan sistem, Ustaz. Jadi ada pemisahan, ada permasalahan di kita sekarang di atas sistem, Ustaz. Di mana sistemnya itu yang kalau dibiarkan itu akan mengakibatkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan terjadi, Ustaz, pergeseran-pergeseran yang tantangannya pun akan dari perubahan. Jadi bisa kita lihat sekarang betapa banyak para pemimpin yang di luar presiden itu terjadi pengikatan mengakibatkan mereka tidak bisa bergerak karena tersandera. Jadi bahaya. Jadi seperti itu, Ustaz. Jadi kenapa sistem? Jadi kita lihat sistem. Sejauh mana sistem ini bisa kita amankan. Baik, cukup Ana rasa. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, semua ya secara umum kedzaliman pemimpin itu berasal dari mana? Kedzaliman rakyat. Kalau ada yang di atas yang dolim, yang curang, yang tidak baik, itu sumbernya dari apa? Bawah. Makanya dalam metode Ahlussunnah, dalam reformasi memperbaiki dari bawah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka. Allah nggak mengatakan rubah yang di atas, sistem yang di atas, tidak. Yang di bawah harus apa? Merubah diri mereka. Dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada atau maka otomatis yang di atas juga akan apa? Baik, karena yang di atas asalnya dari yang bawah, sistem dari atas asalnya dari mana? Dari bawah. Maka itulah reformasi ala ahli sunnah lewat bawah. Sampaikan dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah. Ya, maka insya Allah negeri kita akan barokah biidznillahi ta'ala. Namun kalau mulainya dari atas, sebagaimana kata para ulama, man bana baitan min sakfihi sakota sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atapnya akan jatuh di atas kepalanya, bocor. Bukan gentengnya yang bocor, bukan atapnya, namun apa?
Itu sunnatullah. Ya, maka sekali lagi ini yang disampaikan oleh para ulama, cara merubah dari bawah. Sebagaimana Rasul dahulu ditawari kepemimpinan oleh orang-orang Quraisy, beliau nggak mau. Beliau mulai apa? Dakwah dari bawah. Meskipun mungkin dianggap terlalu lama, dianggap mungkin ya tidak berhasil, namun buktinya apa? Rasul ya mencontohkan dan berhasil menjadikan apa? Negeri kaum muslimin yang luar biasa pada zaman itu. Maka kita diperintahkan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita gantian yang tanya. Coba yang ikhwan, ada yang siap angkat tangan dulu? Biar gak rebutan. Hah? Tidak ada? Hah? Kalau anak kasih tanya, nanti rebutan, bahaya nanti. Hah? Iya, gampang insya Allah. Sebutkan 3 prinsip Ahlussunnah yang kita sampaikan. 3 saja. Iya, nggak boleh nyontek. Iya, taat. Yang kedua, apa Pak? Mengikuti kebijakan. Sama saja dengan taat tadi Pak, itu. Iya. Tidak menghina atau mencela. Iya, yang ketiga? Kita harus bersabar untuk menghadapi. Baik, pilih mana Pak? Buku atau silakan. Ini apa nih, Tat? Nggak tahu, nggak tanya. Oh, sejadah, makasih, Tat. Iya, jazakallah khair. Taib, yang untuk ummahat, silakan ditambahkan 3 lagi. Prinsip tanpa nyontek, tanpa dibisikin, tanpa browsing. 3 saja tambahkan. Silakan. Ada mic-nya di situ. Ya, silakan. Tadi sudah disebutkan mentaati, bersabar, tidak menghina. Masih ada 6 lagi. Kita minta 3 saja. Jangan rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya. Yang pertama membaiat. Ya. Terus kedua mendoakan pemimpin. Iya. Yang ketiga? Ketiga memuliakan pemimpin. Iya. Mau sajadah atau mau buku? Hah? Buku aja. Ini ada 2. Judulnya Ya Allah Aku Mencintaimu dan Adab Seorang Muslim Kepada Allah. Pilih yang mana? Hah? Sajadah. Hah? Oh yang ada. Masya Allah. Baik. Jazakallah. Baik. Anak tanya lagi. Siapa yang siap ikhwan? Gampang pertanyaan. Insya Allah nggak keluar dari buku ini. Kalau untuk antum nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa kalau mau sebutkan dalil 9 poin tadi. Ya karena sudah naik tingkat kan, pertanyaannya nggak boleh sama yang muda-muda. Iya. Iya silakan. Ya sebutkan ya 1 ucapan ulama yang kita bahas tadi, terserah yang mana, poin yang mana, bab apa terserah. Terserah dengan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, terserah. Imam Hasan al-Basri. Apa itu? Ininya Imam Hasan al-Basri. Iya, apa inti ucapan beliau? Dulu waktu Umar. Bukan Hasan al-Basri. Ya, Anda belum beruntung. Coba yang lain sebelah sini kalau ada mau jawab. Sebutkan 1 saja kalau sudah terlontar pertanyaannya. Silakan jawab di sini. Siap, sebutkan ucapan salah satu ulama yang kita bahas tadi. Kan banyak berapa puluh tadi. Hanya 1 saja. Nah, meskipun hanya ringkasannya. Nah, sebelah kiri. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa?
Mungkin kalau disuruh 10 mungkin lebih bisa menjawab ya. Hah? Karena bingung yang mana ya. Cuma satu saja disuruh milih malah bingung. Silakan Pak. Allah tidak akan menyenangkan seseorang selama dia tidak mengatakan pemerintah. Kata Imam Ibnu Asim. Ibnu siapa? Ibnu Asim. Ibnu Abi Asim. Tidak ada ucapan itu Pak. Tapi nggak apa-apa sudah. Kita kasih hadiah karena keberanian. Baik. Baik, untuk yang akhwat berikutnya. Ada yang sudah siap? Biar nggak rebutan, ambil mic-nya yang sudah siap, ambil mic-nya. Ya, sebutkan satu ucapan sahabat yang melarang mencela pemimpin. Ingatnya Syekh Ustadz Syekh siapa ya sudah ada apa-apa. Sulaiman Al-Ruhaili. Apa kata beliau? Beliau berkata tidak boleh mencela pemimpin walaupun dia berbuat maksiat. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Mau sajadah atau mau buku? Buku aja Ustaz. Buku yang mang tebel apa yang tipis ini? Yang tentang adab atau ya Allah aku mencintaimu? Ya Allah aku mencintai. Iya, semoga Allah mencintai kita semua di dunia wal akhirat. Baik, sekarang kalau antum mau tanya silakan. Gantian, kalau mau yang bertanya yang belum dipahami tadi silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah saya jelaskan juga bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Ruhaili mengatakan bahwasanya barang siapa yang mencela atau mendiskreditkan pemimpin di mimbar maka dia bukan. Itu perkara manhajiyah. Nah, Apakah hal tersebut langsung mengeluarkan seseorang dari harus ya kan tadi ada beberapa kasus juga di medsos itu dan beliau termasuk orang nah, iya minimal kita katakan ucapannya menyimpang dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi kita berusaha untuk waspada terhadap ahli syubhat. Ya, dan ini yang sudah pernah kita sampaikan minimal tadi. Ini adalah syubhat dan ini bukan sekali ini saja yang dia lakukan, maka harus waspada. Bahkan Syekh Abdul Aziz Rayis pernah kita tanya langsung tentang sebagian person yang mirip dengan kasus ini. Beliau mentahdir mengatakan jauhi orang-orang seperti itu agar atau tahdir orang seperti itu agar para santri selamat dari syubhatnya. Wallahu ta'ala. Saya gantian ada yang bertanya. Ikhwan, ada yang siap? Tidak ada? Hah? Oh iya, apa? Bertanya beliau. Dikasih. Tadi beliau bertanya apa tanya? Bertanya. Iya. Baik. Kalau nanti yang lain juga mau. Baik, pada yang siap ditanya. Ikhwan. Hah? Baik, ada yang siap? Kalau pertanyaan mudah rebutan nanti, ya. Baik, apa makna baiat? Hah? Taati pemimpin. Ustaz. Mentaati kan poin yang berikutnya, bukan yang pertama. Membaiat apa artinya membaiat tadi? Artinya berjanji untuk mentaati. Pilih yang mana? Fadhal. Ya. Baik. Untuk akhwat, ada yang siap? Sudah yang megang mic-nya? Ya, agak cepat sedikit. Insya Allah 5 menit lagi kita tutup. Tidak ada? Pertanyaan dulu, nanti rebutan. Anak nggak tanggung jawab kalau ada keributan lah ya. Baik,
Pertanyaannya, sebutkan salah satu ibadah yang dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin. Hah? Ya kan? Anak nggak tahu jawab. Terserah panitia mau dikasih semuanya gimana? Nah, ada yang jawab? Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan. Sholat Id. Iya, sudah dapat hadiahnya, tinggal ini saja. Nah, tafadhol kasihkan. Taib yang terakhir, terserah ini ikhwan atau akhwat, ya. Sebutkan satu ayat yang kita baca dalam pembahasan kita. Satu ayat. Ya. Ya. Iya, sudah dapat, sudah diajarkan. Ya, betul. Taib, kalau mungkin ada pertanyaan dari antum, terserah akhwat atau ikhwan sebelum kita tutup. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Begitu banyak fitnah yang udah masuk ke salafi, pada akhirnya hukum pemilu ini bagaimana Ustaz? Apakah perlu atau bagaimana? Baik, sekali lagi ya, kita bahasnya masalah bab akidah, bukan politik. Iya. Dan sudah ya kita lewati masa itu. Yang penting kalau sudah dilantik, dipilih harus apa, mendengar dan taat dalam hal yang apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita cela itu adalah perbuatannya, bukan personnya. Itu gimana? Baik, kita katakan wala wal bara, ya, seperti yang tadi pagi kita sampaikan di masjid yang lain, itu berkaitan dengan pelaku dan perbuatannya. Contoh, di zaman Sufyan Ats-Tsauri ada seorang tokoh agama yang bernama Hasan bin Shalih. Ini ada dalam kitab Syiar Alamin Nubala oleh Imam Dhahabi. Hasan bin Shalih seorang tokoh agama. Bahkan kata Imam Dhahabi, seandainya bukan karena kebid'ahannya, dia tokoh kaum muslimin, imam kaum muslimin. Namun dia punya bid'ah yang sampai ulama salaf mentahdir, menjauhkan umat darinya. Apa kebid'ahannya? Dia menganggap tidak sah sholat di belakang pemimpin kaum muslimin. Dia membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin yang dolim. Meskipun dia nggak pernah mengkudeta, cuma pendapat pribadi. Paham Pak ya? Maka ketika dia punya dua pendapat ini, diantaranya ulama salaf tegas keras menyikapinya, bukan membantah ucapannya saja, orangnya pun diboikot habis-habisan. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mendapati Hasan bin Shalih sholat di masjid. Beliau lewat, beliau sebetulnya mau sholat di sekitar situ. Sudah naruh sandal, lihat ada Hasan bin Shalih. Dia ambil sandalnya, dia mengatakan, semoga Allah menjauhkanku dari kekhusyukan orang munafik. Siapa itu? Hasan bin Shalih. Tadi kata Abu Darda, orang yang mencela pemimpin itu sudah ada apa? Kemunafikan. Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf, tidak mau dekat-dekat dengan siapa? Ini menjauhi ucapannya atau menjauhi orangnya juga? Orangnya juga. Ditambah lagi Zaidah, ya, seorang ulama salaf juga. Beliau masuk masjid di antaranya untuk memperingatkan manusia hati-hati dengan Hasan bin Shalih. Ini memperingatkan ucapan atau orangnya? Dua-duanya. Paham ya? Ditambah lagi Hasan bin Shalih punya murid namanya Ahmad bin Yunus rahimahullah ta'ala. Muridnya tahu gurunya sesat, beliau mengatakan, Ahmad bin Yunus mengatakan, laulam yulad Hasan bin Shalih lakana khailahu. Seandainya Hasan bin Shalih tidak terlahir ke dunia, itu lebih baik. Paham? Jadi sekali lagi, ini sikap tegas salaf terhadap orang yang menyimpang, terutama dalam bab pemimpin kaum muslim. Karena kalau dibiarkan berbahaya.
ya, menyimpang dari akidah dan bisa apa terjadi kudeta pemberontakan. Ya, tepat jam 3 kurang 15 menit kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan atas semuanya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.